Assalamualaikum. Hai, anak-anak ibu yang hebat. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa agar kita semua diberi kesehatan dan kemudahan untuk memahami materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Untuk pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran PKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun materinya yaitu unit 2, Aku Anak yang Patuh Aturan. Kita masuk dalam pembelajaran 3 tentang hak dan kewajiban. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini tentang hak dan kewajiban kita. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasikan pengertian hak dan kewajiban. 2. Siswa dapat mengetahui contoh hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. 3. Siswa dapat menerapkan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah dan di sekolah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita dengarkan dulu lagu tentang hak dan kewajiban. Mari semua rekan dan kawan, kita belajar hak dan kewajiban. Kewajiban itu yang harus dilakukan dan hak sesuatu yang kita terima. Mari semua rekan dan kawan, kita belajar hak dan kewajiban. Dalam setiap hak dan kewajiban dilakukan secara seimbang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kewajiban kita saat di rumah, kita mesti hormat pada orang tua. Barulah hidup aman bahagia. Mari semua rekan dan kawan, kita belajar hak dan kewajiban. Hak yang kita dapat saat di rumah, mendapat kasih sayang orang tua. Enam, 7, 8, 9, 10. Kewajiban kita saat di sekolah, kita mesti rajin menuntut ilmu dan selalu menghormati guru. Mari semua rekan dan kawan, kita belajar hak dan kewajiban. Hak yang kita dapat saat di sekolah, mendapatkan banyak pelajaran.
kalian sudah mendengarkan lagu Hak dan Kewajiban, bahwa hak dan kewajiban itu harus seimbang menjalankannya. Anak-anak, hari kemarin kalian sudah mempelajari aturan yang ada di rumah, aturan yang ada di sekolah juga. Apa yang kamu peroleh ketika kamu melaksanakan aturan membersihkan sekolah? Ayo, apa yang kalian dapat? Betul sekali. Jika kalian mentaati aturan yang ada di sekolah tentang membersihkan lingkungan sekolah, tentu saja kalian akan mendapatkan kelas menjadi bersih dan rapi. Tentunya siswa menjadi nyaman saat belajar di kelas, ya. Nah, jika kita hubungkan materi hari ini dengan gambar yang ada di sini tentang membersihkan kelas, maka anak-anak itu melaksanakan kewajiban. Kewajiban dia membersihkan kelas atau melaksanakan piket. Sedangkan mendapatkan kenyamanan saat belajar karena kelasnya sudah bersih dan rapi, itu sebagai hak anak. Makanya dengan itu, hak dan kewajiban itu berhubungan erat. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah dan sejak lahir bahkan sebelum lahir. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sesuai dengan penuh dan tanggung jawab. Contoh hak anak di rumah. 1. Hak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. 2. Hak mendapatkan perlindungan dari orang tua. Lalu yang ketiga, hak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tua. Yang keempat, hak untuk bermain dan beristirahat. Lalu yang kelima, hak untuk mendapatkan makanan. Yang terakhir, yang keenam, hak untuk mendapatkan kesehatan. Nah, itu dia contoh hak anak di rumah. Lalu contoh kewajiban anak di rumah. Tadi ada hak, sekarang ada kewajiban. 1. Kewajiban membantu orang tua. 2. Kewajiban menghormati dan menghargai anggota keluarga. 3. Kewajiban belajar. Itu anak-anak kewajibannya belajar. 4. Kewajiban mematuhi perintah orang tua. Nah, itu dia ada beberapa contoh kewajiban anak ketika di rumah. Nah, berikutnya adalah contoh hak anak di sekolah. Nah, hak anak di sekolah yaitu hak mendapatkan perlindungan dari guru. Yang kedua, hak mendapatkan kasih sayang dari guru. Yang ketiga, hak mendapatkan materi pelajaran dari guru. Lalu contoh yang terakhir, yang keempat, hak untuk mendapatkan situasi yang aman dan nyaman untuk belajar di sekolah. Nah, itu dia ada 4 contoh hak anak ketika di sekolah. Contoh kewajiban anak di sekolah.
1. Wajib mematuhi peraturan yang ada di sekolah. 2. Wajib menghormati guru dan sesama teman. 3. Wajib menjaga kebersihan kelas. 4. Wajib belajar dengan giat. 5. Wajib bersikap sopan dan santun. Nah, contoh penerapan hak dan kewajiban. Nah, di sini ada gambar mengenai kewajiban siswa. Kewajiban siswa, siswa wajib melaksanakan piket, membersihkan kelas. Nah, setelah kalian melaksanakan kewajiban, tentunya kalian akan mendapatkan hak. Kalian melaksanakan kewajiban membersihkan kelas. Tentunya kalian akan mendapatkan hak kenyamanan belajar karena kelas sudah bersih. Ya, itu hak dan kewajiban di dalam kelas. Lalu di sini ada contoh penerapan hak dan kewajiban di rumah. Kewajiban kita di rumah ngapain ya? Merapihkan dan membersihkan kamar tidur guna membantu orang tua. Nah, itu kewajiban kita, harus membersihkan kamar tidur. Lalu ketika kalian sudah mengerjakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Hak kita itu apa? Tempat tidur menjadi rapi dan nyaman untuk digunakan beristirahat. Nah, itu dia contoh hak dan kewajiban yang ada di rumah. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Jika seseorang ingin memperoleh haknya, maka dia harus mengerjakan kewajibannya dulu. Seperti tadi contoh ya, ketika hak kalian di dalam kelas. Ketika kalian sudah kewajiban mengerjakan piket, kalian akan mendapatkan hak, yaitu hak belajar dengan nyaman karena bersih. Ada hak dan kewajiban di rumah. Contohnya tadi, ketika kewajiban kalian untuk membersihkan tempat tidur. Haknya apa? Haknya kalian akan mendapatkan kenyamanan ketika waktunya istirahat atau tidur. Nah, itu dia. Kalau kita ingin mendapatkan hak, tentunya kita harus melaksanakan kewajibannya dulu ya. Tugas di rumah. Nah, ini tugas yang belajar di rumah. Susunlah contoh-contoh hak dan kewajiban di bawah ini dengan hak dan kewajiban yang sesuai. Maksudnya di sini di bawah ini ada beberapa contoh hak dan kewajiban. Kalian pilah-pilah manakah yang termasuk hak di rumah atau kewajiban di rumah, dan manakah yang termasuk hak di sekolah dan kewajiban di sekolah. Nah, setelah kalian memilah-milah contoh hak dan kewajiban tadi, baru kalian susunlah contoh-contoh hak dan kewajiban tadi ke dalam tabel berikut ini. Nah, tabel yang ada di sini ya, yang seperti ini. Kalian salin tabel ini ke dalam buku kalian. Lalu lihat contohnya. Tadi di dalam contoh ada membantu orang tua. Contoh. Nah, termasuk apakah membantu orang tua? Itu termasuk kewajiban di rumah. Nah, kita masukkan di kewajiban di rumah. Yang lainnya juga sama. Manakah yang termasuk ke hak di rumah
Atau manakah yang termasuk ke kewajiban di rumah, manakah yang masuk ke hak di sekolah, dan manakah yang masuk ke kewajiban di sekolah. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Nah, materi untuk hari ini dicukupkan sekian. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, dan semangat dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu yang hebat.